Dalam Quran, Nabi Muhammad bersabda di dalam Quran, Nabi Muhammad bersabda di dalam Quran, هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikannya si aki-aki, kan udah tua tuh. Aki-aki itu si Panji Petualang. Panji Petualang, Panji Gumilang. Mohon maaf, Panji Gumilang. Kemarin kan viral kan. Dia menyatakan bahwasanya dalam majelis itu harus berlapang-lapang. Seperti yang disampaikan di Quran katanya dia, surat Al-Mujadalah. Jadi dia menyamakan saf salat itu dengan majelis ya, dan salat itu sebagai majelis kan gitu kan. Viral lagi. Afenu shalom alaihim. Dia mengubah salamnya menggunakan salam Yahudi di masjid di halayak ramai. Bahkan yang menjadi pertanyaan publik, siapa yang imam di dua yang berada di saf paling depan tuh, yang dua itu, yang satu wanita dan yang satu itu non muslim. Itu viral lagi. Ada lagi, belum sampai di situ. Kalau berdoa jangan amin katanya. Alhamdulillah katanya. Aduh, karena kalau pakai amin katanya itu tidak akan dikasih, katanya si Panji Petualang, Panji Gumilang gitu. Nah, tidak sampai di situ, ada lagi. Tidak sampai di situ, ada lagi. Panji Gumilang minta KTP agama di situ hapus. Dia minta status agama yang ada di KTP itu, iktp itu, dia minta dihapus. Hello. Ya itulah, kayaknya itu aki-aki ini sudah mulai, bahasa saya udah mulai error kayaknya. Kenapa? Yang pertama, dia menyuruh status agama di KTP disuruh dihapus. Ya itulah, dia tidak melihat dunia luar. Hanya mungkin di dalam kamarnya aja dia kerjaannya. Kalau KTP itu diperbaharui, sedangkan proyek iktp itu berbunyi triliun, udah dari situ aja sudah mubazir, dan juga akan terjadi konflik of interest satu sama lain. Bukan menyelesaikan masalah itu, bahkan yang sangat yang sangat fundamental sekali. Bagaimana dengan regulasi atau undang-undang yang mengharuskan identitas agama di situ? Bagaimana dengan kompetensi, kewenangan, kompetensi absolut, kompetensi kewenangan pengadilan agama? Harus merubah semua undang-undang, PP atau Perda, kalau di situ ada agama di situ dicantumkan identitas sebagai persyaratan dalam administrasi. Banyak yang harus dirubah itu. Kan ngajak perang nih si Panji ini. Ya itulah, statement kalau semaunya sendiri, kalau seenaknya sendiri ya begitu, kacau. Kacau. Nah, ini ada lagi nih, belum sampai di situ. Ada lagi. Apa itu katanya? Rasulullah SAW bersabda dalam Al-Quran, "Hei, Pak Aki, kau anggap Al-Quran itu bukan firman Allah kah? Bahkan tidak hanya aki-aki ini, tidak hanya ini, ada lagi. Nih. Khotib-khotibnya di Az-Zaitun itu juga menyampaikan hal yang sama. Nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini lain orang nih, lain orang. Khotib juga, lain orang. Coba dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Tuh. Sama. Ini lain lagi nih, lain orang lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah. Ayo dengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, ini juga ini. Ulangi lagi. Kayaknya ada agak luar Jepang nih kayaknya ini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, tuh. Masih aja. Ulangi sekali lagi. Sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Nah, itu dah. Nah, ini kan bahaya ini. Jadi dia menyelipkan dengan menggunakan bahasa Arab tapi substansinya bahaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Kan begitu kan? Bersabda Rasulullah di Al-Qur'an. Kan begitu. Dia tidak ada firman Allah. Dia tidak menganggap harusnya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ini tambahannya aja nih, bukan hanya aneh, sesat nih, bahaya. Soalnya ini ditayangkan di channelnya, dilihat semua orang di seluruh dunia. Herannya, yang membuat saya heran, kemana yang kenceng-kenceng itu, yang kemarin kompak ketika ada yang berkaitan dengan agama, dilecehkan saja, luar biasa secara masif. Nah, ini Panji, tidak ada ini. Yang kencang-kencang ini harusnya juga berkomentar. Kalau bisa lakukan aksi seperti halnya pada waktu Ahok itu. Ahok itu berstatement satu statement, kompaknya seperti itu. Nah, ini banyak sekali statement-statement dari Panji Gumilang ini yang bertentangan. Harus kompak lah, kan begitu. Harus kompak juga kita umat Islam. Saya sakit hati dengan statement-statementnya ini. Dengan statement-statementnya Panji Gumilang itu. Harus kita bergerak, kan gitu. Makanya ini saya juga susun langkah-langkah komprehensif, saya akan susun. Dan sudahlah, saya akan lakukan upaya apalah nanti, upaya hukum kalau perlu terhadap Panji Gumilang ini. Karena yang lain dia bahkan Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ke sana tabayun. Tapi adakah press release dari Kementerian Agama sampai detik ini? Ya kan? Press release dari MUI, dari tokoh-tokoh nasional yang kencang-kencang. Biasanya nih Pak Mahfud nih lagi. Pak Mahfud juga saya ada pengen dengar statement resminya ini tentang Pondok Pesantren Az-Zaitun dan Panji Gumilang. Semuanya silent. Kan aneh ini. Bahkan saya kemarin diserang di kolom komentar saya diserang. Karena yaitu saya buat lucu-lucuan Indonesia tanah yang suci, kemudian dia berstatement buat apa jauh-jauh ingin mati di tanah suci yang jauh di sana. Indonesia tanah yang suci. Akhirnya banyak yang komentar, belajar Indonesia Raya 3 stanza. Saya tahu itu lagu Indonesia Raya 3 stanza itu, tahu saya, sangat amat tahu, hafal saya. Cuma kalau itu dijadikan dalil, dijadikan dasar untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang sifatnya berkaitan dengan keagamaan, kami tidak setuju. Tidak bisa itu dijadikan legitimasi, tidak bisa itu dijadikan pembenaran, kan begitu kan? Terus ini lagi yang sangat penting sekali. Kominfo
ya kan? Kominfo juga harus filter mana konten-konten yang sifatnya berbahaya, menimbulkan konflik, terutama konflik of interest antar golongan, ras, dan lain sebagainya. Ya, saya hanya bisa berdoa dan akan menyusun strategi-strategi dan langkah-langkah komprehensif mengenai hal ini. Dan kita doakan tokoh-tokoh kita yang hebat-hebat itu, kalau saya mah orang-orang kecil mah, orang-orang yang hebat itu yang senantiasa yang kencang tuh. Wow. Agama dipelesetkan aja kencang sekali. Nah, kita berdoa semoga mereka juga mengambil langkah-langkah yang tegas, mengambil langkah-langkah yang komprehensif. Kalau perlu lakukan aksi seperti halnya aksi di masa itu ketika agama itu dipelesetkan. Kalau saya menyebutkan ini pelesetkan ini kan begitu kan. Baru sekarang saya dengar ini. Khotib menyampaikan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Bahaya ini. Intinya demikian sahabat-sahabat ya. Ayo kita doakan penegak-penegak hukum kita agar senantiasa on track. Kita doakan pejabat-pejabat di negara kita agar senantiasa berpijak dan membuat aturan yang senantiasa untuk kepentingan rakyat. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Konten ini semata-mata saya buat untuk menggugah saudara-saudaraku di Indonesia bahwasanya dalam beberapa hal yang sangat substansi, sangat fundamental mengenai dengan agama, kita tidak boleh diam. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله